Umat-umat terdahulu itu sudah dikenakan syariat, tapi pelaksanaannya itu kalau kita dilihat dari kacamata kita orang awam itu lebih berat. Contoh, misal puasa, Pak. Kalau kita ini puasa dari imsak kita ini subuh misalnya sampai maghrib. Kalau umat terdahulu itu dari malam ke malam, pagi ke pagi, Pak. Berat. Sholat misalnya. Kalau kita sholat sehari 5 kali, ada waktu yang ditentukan. Sholat malam waktunya. Kalau umat terdahulu ya harus wudu misalnya, wudu pakai air, belum ketemu air, belum boleh sholat. Sholatnya pun di tempat tertentu, di bukit. Misalnya Nabi Musa di bukit apa begitu. Kalau kita di mana saja boleh, Pak, selama tempat itu suci begitu. Nah ini kan permudahan. Zakat misalnya, yang sebentar lagi insyaallah kita tunaikan. Di kita ada zakat fitrah, ada zakat mal, yang besarannya ditentukan misal 2,5%. Umat terdahulu besar, bisa seperempat. Makanya umat Nabi Musa itu kalau mungkin Bapak pernah dengar kisahnya di Quran, itu nggak mau zakat. Kenapa? Mungkin takarannya terlalu besar bagi dia. Padahal sebetulnya tidak, karena Allah menentukan kadar itu sesuai dengan kemampuan umatnya, gitu Pak. Memang dasar umatnya aja dia nggak menurut gitu kan Pak. Tapi artinya Pak, dibandingkan umat terdahulu kita ini lebih ringan bahasanya. Jadi kalau kata Ustaz Amrullah itu Pak, kita ini penyakitnya Pak Budis, kurang disiplin gitu. Bapak Ibu rahimahullah, akan tetapi, nah satu lagi Pak, keutamaan umat Nabi Muhammad apa Pak? Bu, keutamaan umat Nabi Muhammad adalah diberikan usia yang pendek. Pendek kok ya Pak? Begini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau kata Nabi itu, a'malu ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jadi usia rata-rata umatku, kata Nabi itu, adalah antara 60 ke 70. Sedikit sekali yang melewati itu. Artinya bonus Pak. Kalau hari ini kita yang hadir di sini senior-senior kita misalnya Pak Peja, berapa usianya Pak? Nah, artinya bonus. Artinya ya umur itu rahasia Allah, tapi itulah nikmat Pak. Kaitannya dengan apa keistimewaan umur pendek ini? Kalau umat-umat terdahulu Pak umurnya itu panjang-panjang, misal Nabi Nuh yang umurnya sampai 1000 tahun, yang umatnya pun rata-rata sebegitu. Tapi bagaimana Pak kalau di ujungnya suul khotimah? Na'udzubillah, ratusan ribuan tahun beribadah, tapi tidak sesuai juga. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang relatif umurnya singkat Pak. Saya mungkin tahun lalu berdiri di sini, di hadapan saya masih ada almarhum kedua saya Pak Rusdi, yang mungkin pada saat itu paling senior di sini Pak. Salah satu paling senior. Berapa usianya? 67, belum sampai 70. Singkat Pak. Tapi dengan singkatnya usia itu, umat Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan oleh Allah, berpotensi melebihi, ya Pak. Ibadahnya melebihi umat-umat yang terdahulu. Bagaimana bisa? Dengan apa? Dengan diberikannya kesempatan Lailatul Qadar. Nah, ini Pak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau kita itu matematika manusia Pak, 1000 bulan itu 83 tahun. Artinya ketika seorang manusia mendapatkan Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya sama dengan 83 tahun. Bayangkan Pak, kalau manusia dengan usia rentang 60 sampai 70 tahun, semenjak dia, artinya kalau ini hitungan matematika manusia Pak, 10 kali saja mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan 800 tahun. Itu 10 kali Pak, belum 15 kali, belum 20 kali. Kalau dihitung dengan matematika manusia, tapi matematika Allah berbeda Pak. Artinya kita sebagai Nabi Muhammad diberikan kelebihan, memiliki potensi untuk melebihi umat-umat terdahulu dalam nilai ibadah. Pertanyaannya, kapankah malam Lailatul Qadar itu? Nah, di sini Pak, banyak ulama berpendapat, Masya Allah ya. Jadi
Ada juga Bu? Sudah bertemu Lailatul Qadar Bu? Belum. Alhamdulillah Pak, kalau kita ini di blockchain, kalau Bapak-bapak sudah Pak bertemu dengan Lailatul Qadar. Diwakili oleh Bapak RT, izin Pak. Jadi kata-kata berada itu, alhamdulillah baru hari ke-13 sudah ketemu Lailatul Qadar. Ya Pak. Ya artinya kita sebagai Nabi Muhammad memiliki potensi dan kelebihan untuk mendapatkan ibadah yang lebih baik dari umat-umat terdahulu walaupun dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu rahimahumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat dan sebagai motivasi bagi kita dalam rangka menjaga dan meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Demikian khutbah singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.